Hai, jumpa lagi dengan saya Ferry. Gue pengen cerita pengalaman gue waktu naik Gunung Semeru kemarin. Ada kejadian yang menurut gue apa ya, di luar batas kewajaran, dan ini sangat aneh dan menurut gue berbau mistis. Ceritanya seperti ini. Oke, gue mau cerita pengalaman gue pengalaman mistis gue waktu gue mendaki Gunung Semeru sekitar bulan Juni 2021 kemarin. Tepatnya tanggal 2 sampai 4 Juni 2021. Waktu itu gue sebenarnya naik Gunung Semeru itu bersama rombongan. Kita ikut apa ya, waktu itu kita bersama sekitar 40 orang. 40 orang itu ya dari berbagai macam orang, dari bermacam daerah juga gitu. Tapi masing-masing yang punya grup-grup masing-masing ya gitu kan. Dan selama pendakian sih sama kayak tahun 2018 sebelumnya, mulai dari Ranupane sampai sampai Ranukumbolo itu semua berjalan dengan lancar, tidak ada terjadi satu apapun gitu ya. Begitu juga ketika dari Ranukumbolo sampai ke Kalimati, kita sama menikmatin pendakian perjalanannya, walaupun capek atau bagaimanapun kita masih merasa fine aja, tidak ada hal yang aneh atau tidak ada hal-hal yang membuat yang mencurigakan gitu. Sampai akhirnya menjelang kita mau muncak sekitar tanggal 4 Juni kita mau muncak. Jadi sebelumnya kan kita harus prepare ya. Sore harinya kita briefing dulu sama semuanya. Kita briefing bagaimana prosedur untuk muncak, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan selama pendakian ke puncak Gunung Mahameru. Dan setelah itu biasanya kita sore harinya langsung makan malam diganti ke makan sore. Dan karena sebisa mungkin habis makan sore kita harus istirahat untuk ya mempersiapkan fisik kita ya, sekitar jam 7 malam kita tuh biasa semua rombongan tuh masing-masing lebih memilih tidur untuk istirahat, karena sekitar jam 12 kita harus udah mulai untuk trekking untuk muncak. Jadi sekitar jam 7 aku dan teman-teman sih langsung milih tidur gitu ya, karena untuk persiapan fisik. Meski ada juga rombongan yang lain masih cekikik gitu ya, kita ya we don't care lah gitu kan, kita memilih istirahat saja gitu. Sampai akhirnya sekitar jam setengah jam 12 kalau nggak salah, jam setengah 12 atau jam 11 kita udah bangun mempersiapkan diri ya, jam 11 deh, mempersiapkan diri, mempersiapkan semua aja deh, mulai dari jaket, mulai dari kupluk, mulai dari sarung tangan, daiter atau apalah itu semuanya, sampai kamera, trekking pole dan sebagainya. Dan setelah semua siap, saya pergi ke shelter untuk ambil minuman, teh sama bubur kacang hijau, karena sebelum muncak kita dibekalin dengan bubur kacang hijau untuk dimakan gitu. Dan saya juga ngambil teh dan bawa tumbler untuk diisi buat teh biar hangat gitu ya. Kan tahu kan, Kalimati itu ya cahaya lampu hanya ada di setiap tenda, selebihnya gelap gulita gitu. Dan saya keluar pakai headlamp, dan ketika gua mau masuk ke shelter, gua melihat bagian yang memasak-masak tampaknya masih sibuk, beberapa orang yang masih sibuk. Jadi saya nunggu di depan pintu sambil melihat ke arah pohon-pohon gede. Pohon gede itu ada salah satu pohon gede, mungkin video ini ada menggambarkan pohon gede yang
ditaliin kain putih, dan di situ juga kayaknya ada tempat persembahyangan atau apalah gitu. Nah, gue di situ melihat, pertama kali gue melihat di situ ada sosok kakek tua pakai jubah putih, semua serba putih. Kakeknya nggak orangnya kecil gitu, kecil kayak apa ya, pokoknya kecil, tapi semua pakai jubah putih, janggut putih, kain putih gitu. Dan dia duduk apa ya, kakinya diangkat begitu ya, kayak raja gitu deh, kayak raja melihat ke sekelilingnya gitu ya kan, duduk gitu. Sempat saya melihat, terus saya langsung mengalihkan pandangan saya ke ruangan shelter, karena saya melihat udah mulai berinteraksi. Saya memilih masuk langsung. Saya langsung bilang sama teman yang masak, udah masak belum? Udah bisa diambil. Saya buru-buru ambil, saya minta air panas, masukkan ke tumbler. Saya langsung buru-buru pergi, meninggalkan. Saya tuh udah gak enak aja, saya langsung pergi, masuk ke tenda, langsung situ makan. Saya bilang sama teman saya, itu ada buburnya udah selesai tuh, ambil aja gitu. Akhirnya kita sekitar jam 11:30 atau menjelang jam 12 kita udah ngumpul rame-rame di shelter itu. Ada beberapa rombongan yang sudah siap untuk mulai muncak. Kita ngumpul, kalau nggak salah ada sekitar berdelapan atau bersepuluh, kalau nggak salah bersepuluh. Kita mau buat doa gitu, doa biasa, itu ritual sebelum muncak. Biasanya kita berdoa bersama gitu. Tapi mata saya tuh langsung melirik-melirik aja gitu. Nah, masih ada aja tuh si kakek gitu kan. Saya masih melihat si kakek itu, tapi dia tetap posisinya masih duduk seperti itu gitu. Nggak ada bergerak apa-apa, berduduk. Tapi membuat saya makin nggak nyaman aja gitu. Akhirnya kita berdoa. Udah berdoa langsung kita mulai nanjak perlahan. Pokoknya sekitar jam 12 tank kita langsung mulai pendakian perlahan, semua jalan. Terus di belakang kita nggak berapa lama udah mulai nyusul lagi pendaking lainnya gitu. Nggak ada yang buru-buru sih sebenarnya, sampai akhirnya 1 jam setelah melewati hutan batas vegetasi, akhirnya kita pas 1 jam itu kita udah sampai di batas vegetasi. Pas udah mulai melewati batas vegetasi, mulai dong itu trekkingnya yang sangat berat. Menurut saya itu sangat berat banget. Nah, kita jalannya ya sama sih seperti jalan 1 langkah turun 3 langkah, 1 langkah turun 3 langkah, begitu aja terus. Karena pasirnya tuh sangat-sangat apa ya, injakan sepatu kita itu pasti kita akan turun lagi gitu, sampai sangat melelahkan sekali. Dan sampai akhirnya masing-masing terpisah-pisah. Aku sama 2 orang teman, kita sering berbarengan karena yang lain ada duluan, ada yang masih di belakang gitu. Tapi kita yang bertiga ini selalu agak berbarengan gitu. Pokoknya udah dari mulai tanjakan pasir itu sekitar, kalau nggak salah sekitar jam 4 atau setengah 4 itu gue tuh merasa sangat kelelahan. Memang jujur gue itu sangat capek sekali mencapai puncak Semeru itu. Sampai sekitar jam 4 atau setengah 4 gue sampai bilang, istirahat dulu dong, capek banget nih gitu. Akhirnya kita istirahat, kalau nggak salah dekat batu-batu gede. Terus pertama aku sama teman yang satunya kita istirahat bareng gitu, tapi yang satunya agak di depan dikit gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba, mungkin karena kelelahan banget, akhirnya saya tertidur sebentar. Pokoknya tidur sebentar, terus gue tuh masih mikir teman saya itu ada di sebelah saya gitu kan. Terus akhirnya tiba-tiba mungkin udah agak lelahnya tersadar, karena semakin dingin, kalau semakin lama istirahat memang dinginnya semakin parah gitu. Akhirnya saya terbangun, terus saya lihat senter saya kan, headlamp saya masih nyala. Saya lihat di sebelah dekat batuan itu ada sosok laki-laki nyender dengan pakai tas daypack gitu ya, bukan ransel gede tapi daypack gitu. Nah, pokoknya daypack untuk biasa untuk muncak gitu. Terus aku pikir itu teman aku, sampai aku bilang aku manggil nama dia gitu kan. Terus tapi pas aku lihat lagi, loh kok nggak ada. Ternyata teman saya itu udah jalan duluan. Memang nggak berapa jauh, dia udah jalan duluan nyusul teman yang udah jalan juga. Terus akhirnya saya panggil, woi tunggu gitu. Akhirnya mereka
tetap jalan pelan-pelan. Aku buru-buru karena ternyata orang yang aku lihat itu bukan manusia gitu, karena dia udah langsung menghilang, nggak ada. Karena orang di belakang kami juga masih jauh, jadi memang benar-benar bertiga aku itu dengan teman aku itu, kita bertiga, terus yang lainnya di depan juga masih jauh gitu. Karena gue saking ketakutan sampai gue tunggu, akhirnya buru-buru sampai gue bilang tadi gue lihat situ tuh ada orang gitu. Siapa, ntar aja cerita. Akhirnya kita nggak cerita lah pokoknya hal gitu, sampai akhirnya nyampe lah puncak sekitar jam 5, kalau nggak salah setengah enam kita akhirnya, meski lelahnya luar biasa, akhirnya sampai juga ke puncak Mahameru. Dan ya udah, gue tuh nggak tahu pas nyampe puncak itu ekspresi gue tuh biasa aja, meski teman-teman ada yang nangis lah, ada yang berteriak kegirangan lah, ada yang sembah sujud lah, ada macam-macam, ya wajar ya, namanya juga menggapai puncak tertinggi di Pulau Jawa ya kan, berbagai macam ekspresi pasti terjadi. Tapi jujur pas gue nyampe puncak ya udah, gue flat asli flat, dan gue tuh nggak ada excitednya, saking mungkin karena kelelahan atau gimana nggak tahu. Akhirnya pas udah nyampe puncak itu gue langsung rebahan sejenak, nggak tahu beberapa menit, sampai akhirnya gue bangkit lagi. Terus ya udahlah, dari sampai puncak foto di bendera, foto sambil megang plakatnya, foto bareng-bareng. Pokoknya mungkin sekitar 1 jaman kita di puncak. Akhirnya kita kembali turun. Pas turun sama seperti yang naik, turun gue bertiga juga, tapi dengan teman yang beda, dan tapi didampingin sama salah satu pendamping dari ini ya, yang buat open trip. Karena mereka worry, takut juga, karena takut nyasar kan, karena kebanyakan kejadian pas udah turun itu ada yang salah jalur masuk ke zona itu blank 75 itu zona yang berbahaya bagi kalau kita nyasar salah jalan dan masuk jurang, akhirnya mati. Akhirnya sekitar 1 jaman kita turun, pokoknya 1 jam udah nyampe aja di Kalimati gitu, udah nyampe cepet banget. Pas udah mulai packing kan, habis dari puncak pasti turun dong langsung ke Ranupani gitu. Pas udah mulai packing lu tau nggak apa yang terjadi? Gue tuh ngerasa udah mulai aneh di tas gue itu berat banget, beratnya luar biasa. Masa tas gue bisa berat pas mau turun sama pas mau naik, kan jelas. Sementara makanan, minuman yang tadi ya dibawa pas muncak kan otomatis udah habis, makanan udah habis, cemilan udah habis. Sampai aku bilang sama teman aku, tas aku kok berat banget ya. Terus teman aku bilang, mungkin bawaan kamu banyak banget, katanya, mungkin banyak kamu berat. Enggak, cuma ini kok. Ini akhirnya dikeluarin lagi, dibongkar lagi. Nih lihat nih, yang paling berat cuma jaket yang puncak itu berapa sih beratnya gitu. Terus yang lainnya nggak ada. Celana gue rata-rata yang dry fit, kaos dry fit. Sementara celana dalam aja gue bawa yang sekali pakai buang itu, yang celana dalam terbuat dari kertas gitu. Ada kan yang sekali pakai buang. Pokoknya semua serba praktis supaya meringankan beban bawaan kita, apalagi mau muncak gitu. Sementara minuman udah nggak ada, minuman cuma satu tumbler ukuran 600 ml gitu. Itu berapa sih beratnya? Pokoknya kapasitas yang mau dibawa turun itu sebenarnya tidak berat, tapi pas giliran gua panggul, giliran gua bawa itu beratnya luar biasa. Sampai akhirnya udah ada, biar untuk mengurangin beratnya lagi, saya sampai sendal gunung gue tinggalin, pokoknya gue tinggal, padahal masih layak pakai sih sebenarnya. Dan kemudian udah gue tinggal sekalipun masih tetap beratnya berat banget, itu luar biasa berat banget. Jadi mulai dari Kalimati sampai mau ke Ranukumbolo itu gue udah berapa kali berhenti, setiap pos berhenti, bahkan sebelum sampai pos itu berhenti saking kelelahannya. Sampai teman gue bingung, lu kenapa sih, katanya gitu.
nggak tahu nih tas gue berat banget gitu. Bahkan gue sampai hampir ribut sama temen gue gara-gara mereka tuh kayaknya nggak percaya dengan apa yang aku alamin gitu. Sampai akhirnya pas di sebelum nyampe Ranukumbolo, pokoknya setiap pos itu berhenti bisa 2 kali 3 kali saking capeknya membawa tas gue. Terus pas udah di Ranukumbolo, gue sempat istirahat, kita saking capeknya lagi kita sempat beristirahat di Danau Ranukumbolo untuk ya, karena teman-teman yang lain juga masih banyak di atas gitu. Akhirnya kita istirahat dulu deh, tiduran dulu deh bilang juga, karena ini bahu gue itu benar-benar sakit sampai bengkak, sampai kram. Itu masih kita bahas juga, apa sih yang buat berat ini ya, bilang gitu. Terus akhirnya kita turun sampai gue bilang, turun pelan-pelan dong, gue ini berat nih, gue bilang gitu. Sampai teman gue juga iya. Terus satu kali gue udah mulai curiga sebenarnya pas udah turun dari Ranukumbolo. Gue sempat mikir gitu kan, apa jangan-jangan ada yang nempel di tas gue gitu, ada yang ngikut gitu. Tapi gue sempat menepis juga, mudah-mudahan enggak gitu. Tapi pas kita mulai turun dari pos 3, mulai dari Ranukumbolo ke pos 3, terus gue sama teman gue yang satunya lagi bilang gini, pokoknya gue nggak mau di belakang ya, gue harus di tengah gitu kan. Iya katanya. Tapi pas teman gue yang di belakang gue ini, dia selalu cerita bilang gini, lo ngerasa nggak sih di belakang gue ini kayak ada yang ngikutin, kata dia gitu. Seperti ada yang ngikutin, tapi pas gue lihat ke belakang nggak ada, tapi kayak ada orang langkah kaki, kata gitu. Terus gue bilang, itu makanya gue nggak mau di belakang, gue bilang gitu. Akhirnya gue tetap di tengah sampai lewat pos 3, udah lewat, tapi gue itu masih terbeban dengan tas gue yang sangat luar biasa beratnya. Terus pas di pos 2, gue nanya ke teman gue satunya, jauh lagi nggak sih ke pos 1, bilang gitu kan. Terus enggak, udah mau nyampe kok, deket kok. Ya wajar dong gue nanya, karena biasanya waktu tahun lalu, 2 tahun yang lalu itu, waktu kita turun dari Kalimati sampai ke Ranupane, kita tuh sampai cuma 2,5 jam loh, bayangin. Saking cepatnya, lari, saking nggak ada beban. Dan akhirnya gue ngerasa saking capeknya, gue bilang, jauh lagi nggak sih pos 1 gitu. Enggak nih, setiap pos kan kita nanya, Pak jauh lagi nggak Pak ke pos 1? Enggak, cuma 30 menit. Ternyata molor sampai hampir 1 jam, ada yang 50 menit, 40 menit gitu kan. Gila, molor itu kayak membuat kita aneh gitu loh, kenapa turun lebih jauh ketimbang pas naik gitu. Sampai akhirnya pas di pos 2 mau ke di pos 1 mau ke pintu masuk Gapura Ranupane, itu gue udah nggak sanggup membawa tas gue. Sampai gue bilang gini, lama banget sih nyampe nya, gue bilang gitu. Akhirnya karena tas ini sangat berat, akhirnya tas ini gua seret. Gue bilang ntar lagi gue buang ini tas gue bilang saking beratnya. Gue seret, nggak taunya ternyata teman gue dari belakang memvideokan itu pas gue menyeret tas gue. Mungkin kalau nggak ada di videoin, mungkin nggak ada barang bukti bahwa tas gue yang ukurannya segitu tapi beratnya tuh kayak gue memikul orang yang beratnya sekitar antara 80 sampai 90 kg gitu loh. Udah gue seret-seret gitu, itu jujur di situ gue tuh udah di batas keputusasaan membawa tas gue yang gue rasa sangat beratnya luar biasa. Akhirnya gue seret itu tas gue seret. Pokoknya nggak gue pikul karena ini udah sangat sakitnya itu luar biasa. Sampai nggak gue pikul. Akhirnya gue seret tuh sampai teman gue, Fer jangan, itu sayang tasnya nanti rusak, jangan diseret gitu. Iya tapi berat, kalau nggak percaya bawa aja nih, gue bilang gitu. Kita udah sempat udah nggak enak-enakan karena mereka tuh pengen nyoba gitu loh. Nih bawa deh, kalau nggak percaya bahwa ini tas ini aneh, beratnya itu luar biasa gitu. Sampai akhirnya sekitar jam 5, jam 6 kita nyampe lah di pintu masuk Gapura, pintu masuk Ranukumbolo. Akhirnya selesai lah itu namanya perjalanan kita yang melelahkan itu. Tapi dari Gapura mau ke
Ranupane yang tempat kita biasa makan, karena mobil akan nunggu di sana dan kita meeting pointnya juga di warung tersebut gitu. Dari pintu gapura ke warung itu aja gue tuh jalannya masih teramat berat banget, beratnya luar biasa, masih berat, sampai gue bilang anjing jauh banget sini nyampe nya gitu. Tapi akhirnya nyampe juga, dan nyampe gue langsung gue brak tas itu, gue campakkan aja ke itu di meja. Aduh, akhirnya beban gue terselesaikan juga gue, karena akhirnya udah selesai, terus langsung gue makan, langsung apa, pokoknya langsung lelah itu udah hilang. Karena setelah itu kita langsung dibawa ke pakai hardtop itu, mobil jeep, ke posko tempat kita meeting point berikutnya di Tumpang. Nah akhirnya setelah dari Ranupane ke Tumpang, gue udah merasakan berat tas gue udah kembali normal. Itu beratnya ya udah berat tas yang tidak ada isinya, maksudnya nggak ada berat-beratnya gitu loh. Sampai gue pikir gila ya, kok bisa ini tas ini beratnya luar biasa, mulai dari Kalimati sampai Ranupane. Dan gue yakin tas gue itu ditumpangin sama makhluk tak kasat mata sampai di kantin Ranupane itu, di warung Ranupane. Karena setelah itu tas gue udah kembali normal dan tidak ada beratnya, dan gue tidak ada lelah-lelahnya. Dan akhirnya sampai di pos tempat kita meeting point di Tumpang, ya udah istirahat sampai besoknya kita langsung meninggalkan Tumpang menuju Surabaya. Jadi itu pengalaman gue yang sangat-sangat aneh tapi nyata, dan di luar batas nalar, membawa carrier gue yang beratnya sangat-sangat berat, luar biasa. Dan gue yakin kalau nggak ditumpangin itu tidak mungkin berat seperti itu. Terima kasih.